Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmahani, guru Al-Quran Hadis di MIN 2 Tabalong, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Madura dengan NIM 253811011244. Nomor akun peserta 297105000446 dan nomor ujian 2025268466. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi hukum tajwid ikhfa hakiki dengan menggunakan model pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang pergi, apakah sedang sakit atau sedang pergi kemana? Oh, tidak ada kabar. Ya baiklah, nanti akan ibu tanyakan kepada orang tuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Muhammad Mahdi. Silahkan dipimpin doanya, nak. Ada berdoa tangan diangkat, kepala ditunjukkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni Cek semangatnya dulu. Hari ini anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ke pembahasan kita hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang belum terlalu lancar bisa disimak di sini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, kaulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pria dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus ya. Minggu yang telah lewat, kita belajar tentang apa? Izhar. Bagus, izhar. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian izhar? Coba sebutkan Fauzan. Bagus.
Ada berapa huruf izhar, Salma? Ada 6. Coba sebutkan Humaira, apa saja? Alif, Ya. ha, ain, qain, ha, kha. Bagus, alhamdulillah. Dari pelajaran yang telah lalu sudah kalian ingat. Nah, selanjutnya contoh dari bacaan izhar. Nah, apakah masih ingat apa contoh bacaan izhar? Coba sebutkan, Mahdi. Man amana. Dibaca jelas karena nun sukun bertemu alif. Bagus, masih ingat. Man amana dibaca jelas karena ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran sambil bermain. Nah, jadi kalian tidak cuma mendengarkan ibu menjelaskan, tapi kalian menghafal sambil bermain tentang hukum IFA, huruf-hurufnya, dan contoh bacaan-bacaan IFA. Oke, sudah siap? Sudah siap? Ya. Baik. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan materi tentang IFA. Silahkan sambil disimak. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hukum tajwid IFA hakiki. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti bacaan IFA. Kemudian lagi, kalian dapat menyebutkan huruf-huruf IFA. Kalian dapat menunjukkan contoh bacaan IFA. Dan kalian dapat menjelaskan alasan kenapa bacaan itu disebut dibaca sebagai IFA, dihukumkan IFA seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya, nah ini ilmu tajwid. Ibu minta salah satu untuk membacakan. Yang suaranya nyaring, coba siapa? Angkat tangannya. Ibu minta aja, Nabil, coba bacakan. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Menerapkan ilmu tajwid menjadikan pembaca dapat melafalkan setiap huruf dan ayat Al-Quran dengan fasih, baik dan benar sesuai anjuran Rasulullah SAW. Nah, jadi kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena dengan mempelajari ilmu tajwid kita bisa melafalkan setiap huruf dan ayat Al-Quran dengan fasih. Nah, sekarang ibu ada beberapa pertanyaan nih. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Bagaimana perasaannya? Ada rasa tenang? Ada rasa senang? Jadi bagus. Nah, kemudian pernahkah kalian mendengar kata IFA? Pernah. Oke, berarti selain di sini materi di lain kalian juga mendapatkan materi tentang IFA. Nah, apakah kalian sudah menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Apakah sudah semuanya? Atau sebagian? Sebagian sudah lah? Oke, bagus. Nah, kita berproses dari sedikit kemudian menjadi banyak dan keseluruhan insya Allah niatkan bisa membaca Al-Quran dengan sesuai hukum tajwid. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian nun sukun atau tanwin. Sudah kenal sama yang namanya nun sukun? Sudah. Huruf nun ada tanda waqaf di atasnya dan tidak ada harakatnya. Sedangkan tanwin adalah dua harakat fathah, artinya garis atas dua, garis bawah dua, dan garis bawah yang dua. Bacanya apa nih? Bacanya an, in, nah, atau an ujung-ujungnya itu. Nah, itu sudah kenal sama itu. Kemudian kita bahas tentang hukum-hukum macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Sebenarnya ada 4 secara garis besar. Ada idgham khalqi sudah kita pelajari di minggu yang telah lewat. Ada idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah. Akan kita pelajari di kesempatan yang lain yang telah. Kemudian IFA hakiki yang itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pengertian IFA. Coba bacakan, Umay. IFA artinya samar atau tersembunyi. Ya. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf IFA. Maka dibaca samar dengan 2 sampai 3 halaman. Jadi IFA artinya apa? Samar. Samar artinya berlawanan dengan
kalau Izra dibaca jelas, kalau Ikhfa bacanya sah. Nah, huruf-hurufnya ada berapa? Ada 15. Nah, nanti akan kita hafalkan bersama-sama. Mungkin sebagian ada yang belum hafal seluruh huruf-huruf Ikhfa tadi. Nah, dibaca demuk, dibaca samar dengan demuk selama 2 sampai 3 harokat. Jadi demuk samarnya tidak sebentar, tapi ada jedanya, ada panjang, bacaan panjang. Misalnya nanti kita bahas di contoh bacaannya. Dan selanjutnya, nah ini ada tantangan untuk kalian. Tantangan pertama, kalian diminta untuk menyusun huruf Ikhfa hakiki. Nah, masing-masing kelompok ini sudah berkelompok-kelompok duduknya. Jadi langsung saja ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, jadi kalian akan perhatikan dulu tata caranya menyusun huruf Ikhfa hakiki pada lembar yang sudah tersedia. Nah, kalau sudah selesai, silakan meneriakan yel-yel keberhasilan kelompok. Contohnya, kelompok 1 hebat, hebat, hebat. Nah, misalnya atau yang lain, misalnya bisa kelompok 2 mantap, mantap, mantap. Terserah. Jadi kalau sudah selesai, silakan teriakan yel-yel. Satu orang memimpin sepakati yel-yelnya apa? Setelah, oke, langsung saja ibu bagikan tantangan untuk tantangan pertamanya. Nah, di sini ada huruf-huruf hijaiyah. Silakan dipilah mana yang merupakan huruf. Ya, silakan bekerja sama. Oke, yang duluan sudah selesai. Silakan teriakan yel-yel kelompoknya. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Yang lain silakan teruskan. Kalau sudah selesai silakan teriakan yel-yelnya. Selanjutnya ibu minta satu kelompok perwakilan untuk menyebutkan kembali huruf-huruf Ikhfa. Kelompok yang pertama selesai. Oke, silakan perwakilan satu orang. Boleh maju ke depan? Ya, maju ke depan sini. Boleh melihat? Ya. Oke. Nah, huruf teman-temannya. Yang lain silakan perhatikan kembali apakah sudah benar huruf-huruf tersebut ada yang kalian susun. Silakan lagi. Da, dal, ta, dai, do, sin, ta, do, sod, jim, to, shin, kaf, to, fa. Ya, bagus. Tepuk tangannya untuk Nadir. Kembali ke tempat duduk Nadir. Dan selanjutnya, untuk lebih hafal tentang huruf Ikhfa, pengertian dan huruf-hurufnya, di gua ada lagu. Coba kita nyanyikan sama. 1, 2, 3. Huruf Ikhfa hakiki jumlahnya 15. Ayo teman-teman pegang, jangan malas-malas. Bersukun atau ramit kamu yang 15. Disamarkan cara bacanya, yuk kita bahas. Hei, tak saja Dengar dihafalin, dihafalin. Hei, Zazim syusut dihafalin, dihafalin. Hei, Tolong lakukan dihafalin, dihafalin. Hei, tolong lakukan dihafalin, dihafalin. Nah, sekarang ada tantangan kedua. Setelah tantangan pertama, maka ada tantangan kedua yaitu menjodohkan
Siapa yang suka menjodohkan? Tapi di sini menjodohkan kartu. Oke, bukan menjodohkan apa, tapi menjodohkan kartu. Ini masih caranya agak cepat. Nah, agak cepat menjodohkan pasangan kartu lafal IPA dengan huruf IPA yang tepat. Kemudian kalian tulis jawabannya, tulis alasannya. Nah, beri waktu untuk keseluruhan itu 5 menit per kelompok. Nah, yang sudah seperti tadi, silakan meneriakan yel-yel keberhasilan kelompoknya. Bisa sama dengan yang tadi, boleh, yang baru boleh. Jadi tantangan kedua. Di sini ada potongan-potongan ayat kecil-kecil dan huruf IPA juga kecil-kecil. Hati-hati kalau hilang. Kita dibuka. Ini tantangan keduanya. Ada sedikit jodohkan. Ini lama baca. Selesai semuanya. Jadi tujuannya di sini memang cepat-cepatan, tapi tujuan dari kita belajar jangan lupa bahwa untuk bisa memahami. Nah, jadi tujuannya tadi yang penting kalian bisa paham kenapa lafal itu dibaca IPA, apa alasannya. Nah, tadi sudah, alhamdulillah semua sudah bisa menjelaskan alasannya. Alasannya tadi ada yang bersukun bertemu huruf ta, ada yang tanwin semuanya bertemu huruf-huruf IPA ada. Nah, jadi dapat ibu simpulkan bahwa semuanya hampir sudah bisa memahami tentang lafal IPA. Jadi kalau ketemu dalam Al-Quran sudah bisa membedakan mana hukum yang dibaca IPA dan itu harus dibaca sama atau tidak. Sebelum kita menyimpulkan, dari sini Ibu akan beri kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi bersama teman di sebelahnya tentang apa sih pengertian IPA. Jadi saling mengingatkan apa itu pengertian IPA, apa aja huruf IPA, apa contoh bacaan IPA. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Berdiskusi berarti berbicara bersama-sama, jangan diam. Silakan cari teman. Kalau yang kecil boleh bertiga, 2. Silakan dijawab masing-masing, tulis nama kelas. Masing-masing, tulis nama masing-masing, kalian ya. Kalau kita itu ingat dia. Seingat dari yang sudah dipelajari. Yang diingat tidak. Jadi kesimpulannya, jadi kita menyimpulkan kembali kita pelajari hari ini. Kita pelajari tentang apa tadi? Bahan artinya apa? Samar atau cara membacanya samar dan gemuk. Nah, itu bedanya. Kalau artinya berarti tersembunyi atau samar, pokoknya. Kemudian cara membacanya samar disertai dengan gemuk selama berapa? 2 sampai 3 itu sempurna. Nah, kemudian ada apa yang sudah hafal huruf-hurufnya Pak? Bagian huruf-hurufnya. Yang pakai lagu bisa dihafal? Rasa, Dindan, dan oke. Nah, jadi huruf-hurufnya bisa kalian hafalkan lebih lagi dengan latihan dan pengulangan. Insya Allah bisa hafal. Pakai lagu
yang tadi ibu aja boleh, pakai lagu yang lain boleh. Biasanya pakai lagu itu lebih cepat hafalnya. Selanjutnya, nah dari pembelajaran kita hari ini, apa bagian mana yang kalian suka? Coba perwakilan satu orang. Nanti ya, bagian mana yang paling kalian suka? Menyusun huruf-huruf kita. Kayak anak udah. Ya, kalau Fitri, atau bagian yang paling disukai Fitri? Menyusun huruf-huruf IPA juga. Oke, jadi banyak yang suka menyusun huruf-huruf IPA. Kalau yang tidak disukainya saat apa? Saat penjelasan ibu tidak suka. Jujur apa tadi? Saat apa? Ada apa yang tidak disukai? Ada. Tidak suka. Yang paling suka. Yang paling suka? Ada. Nah, jadi sampai di sini akan kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Sebelum itu tutup, adakah yang ingin bertanya lagi? Begini buat ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk pemimpin doa, memintakan kepada Fauzan. Ya, doa kemudian pelajaran. Siap dulu. Posisi siap, baru baca. Mengenai hasil tadi, nanti akan diperiksa dan akan dihubungkan siapa-siapa yang perlu mengulang atau perlu meremedial dan siapa-siapa yang sudah lulus nanti akan diberikan pengayaan atau soal tambahan supaya menambah wawasan. Silakan dilanjutkan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada siswa kelas 4 di MIN 2 Tabalong, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi evaluasi pembelajaran bagi saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.